Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 149. Chapter 149 membekukan bayangan. Aku bukan orang bodoh. Mengapa saya menggali kuburan saya sendiri dengan memprovokasi Gentle Snow? Absolute Heaven menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memprovokasi Gentle Snow, lalu siapa yang membegalmu? Aku ragu ada ahli lain seperti dia di seluruh kota Daun Merah. Serigala Selatan mau tidak mau menjadi penasaran. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, para ahli di kota Daun Merah hanya berjumlah begitu banyak. Jika itu bukan ahli tingkat atas seperti Gentle Snow, mungkinkah ada ahli tingkat atas lainnya yang muncul di kota Daun Merah tanpa dia sadari? Keingintahuan South Wolf sangat menusuk kebanggaan Absolute Heaven. Dia dengan erat menggenggam tinjunya ke titik di mana darah hampir keluar. Dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk merencanakan dan mempersiapkan begitu banyak tindakan. Awalnya, dia memiliki kemungkinan 100% untuk membegal Si Feng. Namun, tingkat di mana Si Feng meningkatkan kekuatannya telah jauh melampaui perkiraan Absolute Heaven. Melihat keheningan Absolute Heaven, South Wolf tidak bisa menahan senyum. Dia sekarang bahkan lebih tertarik pada ahli yang berhasil membegal Absolute Heaven. Surga mutlak, kamu tahu apa yang dibutuhkan pekerjaanku, kan? Sekarang ahli seperti itu telah muncul di kota Daun Merah, saya hanya perlu tahu siapa orang itu. Serigala Selatan memandang Absolute Heaven, bertanya dengan nada rendah. Ekspresi Absolute Heaven berubah cemberut. Dia sama sekali tidak ingin memberitahu siapapun tentang masalah yang memalukan ini, apalagi menceritakannya kepada Serigala Selatan di hadapannya. Absolute Heaven telah mempertahankan rekor tanpa kerugian selama 3 tahun penuh. Namun, hari ini rekor itu terkoyak oleh Si Feng yang tidak dikenal. Terlebih lagi, hari ini adalah hari besar di mana dia harus bergabung dengan Underworld. Dengan kejadian seperti itu pasti akan mempengaruhi posisinya di dunia bawah di masa depan. Aku bisa mengerti perasaanmu saat ini. Kamu telah berhasil bergabung dengan Underworld setelah mengalami banyak kesulitan, namun, kamu langsung bertemu dengan kejadian seperti itu. Ini pasti akan berdampak besar pada mood Anda. Namun, inilah pekerjaanku. Jika Anda tidak bekerja sama, sebagai anggota luar, Anda bahkan mungkin akan dikeluarkan dari organisasi. Anda harus berpikir jernih tentang keputusan Anda, kata South Wolf tegas. Kamu, surga mutlak sangat diperparah. Namun, dia tidak bisa membalas kata-kata South Wolf sama sekali. Dia hanya bisa dengan paksa menekan amarah yang membara di dalam hatinya, berkata dengan nada rendah, orang itu seorang swordsman bernama Ye Feng. Pendekar Ye Feng, bukankah itu Ye Feng yang membersihkan mode neraka dari makam bulan gelap bersama dengan salju lembut? Serigala Selatan berpikir keras, saya telah melihat rekaman pertarungannya sebelumnya, dan saya juga menganalisis kekuatannya. Dia memang ahli, tetapi itu hanya sampai standar normal. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Underworld. Sekarang setelah dia benar-benar berhasil membegalmu, bagaimanapun, tampaknya dia sebelumnya telah menyembunyikan cukup banyak kekuatannya. Petik 2. Kekuatan tersembunyi apa? Itu hanya keberuntungan yang bodoh. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, tapi apinya sangat kuat. Itu mampu menghancurkan peralatan saya selama pertempuran, dan nyala api itu sangat mengurangi bahkan daya tahan senjata rahasia perak saya. Jika bukan karena nyala api itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membegalku sama sekali, Absolute Heaven berkata dengan nada meremehkan. Api, itu bahkan bisa menghancurkan peralatan, dan bahkan senjata rahasia perak tidak bisa memblokirnya. Serigala Selatan menjadi lebih penasaran, aku ingat swordsman tidak memiliki skill seperti itu. Itu seharusnya semacam keahlian peralatan khusus. Namun, jika bahkan senjata rahasia perak tidak dapat memblokirnya, keterampilan tersebut jelas bukan sesuatu yang sederhana. Kualitas peralatan khusus ini harus sangat tinggi. Itu pasti perlengkapan atau item khusus peringkat Dark Gold. Namun, bahkan item Dark Gold tidak akan memiliki efek sekuat itu. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah item dengan peringkat epic. Petik 2. Peringkat epic, Absolute Heaven sangat tercengang, tidak mungkin, kan? Saat ini, saya bahkan belum mendengar berita tentang seseorang yang mendapatkan item peringkat Dark Gold. Namun dia, sebagai pemain independen, bisa mendapatkan item dengan peringkat epic. Apa yang perlu dikejutkan? Domain dewa dipenuhi dengan misteri.
Meski hanya pada tahap game ini, tidak heran mendapatkan item dengan peringkat epic. Di Underworld, sudah ada lebih dari satu orang yang memperoleh item peringkat Dark Gold, tapi ini memang pertama kalinya aku mendengar tentang item peringkat epic. Namun, ini masih hanya tebakan saya. Ini membutuhkan penyelidikan yang lebih dalam. Wajah Serigala Selatan dipenuhi dengan kegembiraan. Berpikir bahwa dia bisa mendapatkan informasi seperti itu, bahkan jika itu hanya kemungkinan, dia masih bisa menerima hadiah yang cukup dari para petinggi. Jika dia bisa mengkonfirmasi informasi ini, dia bahkan mungkin bisa meningkatkan posisinya di dunia bawah lebih jauh. Aku sudah menyampaikan semua informasi yang ingin diberitahukan dunia bawah padamu. Sekarang saya akan pergi dan menyelidiki tentang nyala api itu. Jika itu benar-benar item peringkat epic, selama Ye Feng menyerahkan api itu, dengan mempertimbangkan tekniknya, dia mungkin bisa menjadi anggota luar dunia bawah. Dalam periode ini, Anda harus menghindari mencari dia untuk mencari masalah. Lagi pula, kalian mungkin akan menjadi rekan kerja di masa depan, kata Salt Wolf sambil tertawa saat dia meninggalkan bar. Sial, melihat sikap tidak peduli Serigala Selatan saat dia pergi, surga mutlak tiba-tiba meninju meja. Botol bir di atas meja semuanya jatuh ke tanah, pecah menjadi beberapa bagian. Silent Swamp, Stream Falls. Si Feng saat ini memimpin Blackie dan Lonely Snow untuk menyerang ular berkepala 3 berwarna hijau giok. Setan ular berkepala 3 elit langka. Tingkat 16. Health power 15.000, 15.000. Rare elit tidak jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan monster elit normal pada level yang sama. Sangat jarang bagi pemain untuk bertemu dengannya, oleh karena itu mengapa itu disebut elit langka. Namun, bahkan rare elites ini telah menentukan poin respawn. Hanya saja, mereka memiliki banyak lokasi tempat mereka bisa bertelur, jadi tidak mudah untuk menemukan mereka sama sekali. Penjarahan rare elites jauh lebih baik daripada elites normal. Karenanya mengapa banyak pemain menyukai rare elites. Hanya ada total 5 elit langka di Rawa Sunyi. Di antara mereka, yang terlemah adalah Demon Ular berkepala 3. Juga, ketika rare elit meninggal, mereka hanya akan muncul kembali 2 hari kemudian. Setelah membawa Blackie dan Lonely Snow ke level 10, si Feng sendiri juga mencapai level 11. Dia merasa bahwa mereka secara kasar harus dapat membegal Demon Ular berkepala 3, oleh karena itu mengapa mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Brother Feng, kecepatan gerakan rare elite ini terlalu cepat. Saya tidak bisa mendapatkan hit sama sekali. Blackie terus-menerus menggunakan panah gelap untuk menyerang Demon Ular berkepala 3. Namun, Demon Snake sangat cepat dalam gerakannya. Ia mampu menghindari semua panah gelap yang terbang ke arahnya dengan mudah. Tidak ada masalah. Anda hanya perlu menggunakan kutukan untuk melemahkan kecepatan dan kekuatan setan ular berkepala 3, kata si Feng dalam obrolan party. Sebelumnya, mereka mendapatkan banyak item bagus dari leveling Swamp Hippos. Di antara item tersebut adalah buku skill Weakening Curse for Chursemanchers. Skill tersebut mampu mengurangi semua atribut target sebesar 15%, damage yang diberikan sebesar 15%, dan meningkatkan damage Darkes yang diterima target sebesar 10%. Itu adalah salah satu keterampilan khas Chursemanchers. Selain Evil Whip mengikat dan membatasi Demon Ular berkepala 3, dan juga Chas dan Break Lonely Snow, si Feng dapat dengan mudah menangani monster ini. Bentuk utama serangan setan ular berkepala 3 adalah serangan racun jarak jauh. Racun ini sangat menakutkan, dan bahkan MT level 15 tidak akan mampu menahan kerusakan berkelanjutan yang disebabkan oleh racun tersebut. Selain itu, penangkal dasar sama sekali tidak efektif melawannya. Sisi baiknya, Demon Ular berkepala 3 memiliki kerusakan fisik yang sangat rendah. Selain itu, Demon Ular berkepala 3 memiliki pertahanan yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Hippo berkulit baja. Hanya serangan normal si Feng saja yang bisa menangani lebih dari minus 150 kerusakan pada Snake Demon. Selain efek damage amplification dari Thundering Strike, setiap serangan normal si Feng dapat menghasilkan hampir minus 200 kerusakan. Jika dia menggunakan skill, maka kerusakan yang diberikan akan melebihi 300 hingga 400 poin. Dengan hanya 15.000 health power, Raja Ular berkepala 3 tidak memiliki peluang sama sekali melawan kerusakan menakutkan si Feng. Setelah 10 menit atau lebih, ular berkepala 3 mengeluarkan teriakan kesakitan, tubuhnya menabrak sungai. Itu juga menjatuhkan 5 buah item. Saudara Feng, keberuntunganmu akhir-akhir ini semakin membaik. Ini bahkan lebih baik dari milikku sekarang,
melihat pada sejumlah besar item bagus yang jatuh dari monster yang si Feng begal, Blackie mau tidak mau berkomentar dengan rasa ingin tahu. Menurut ingatannya, keberuntungan si Feng sebelumnya tidak terlalu baik. Bahkan jika si Feng membegal monster elit, paling banyak dia akan mendapatkan satu peralatan perunggu. Sekarang, dia akan mendapatkan setidaknya 3 buah peralatan perunggu, dan bahkan bahan langka atau buku keterampilan. Itu benar-benar tak terduga. Hahaha, ini sebuah rahasia. Si Feng tersenyum. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan bahwa itu karena kontribusi dari Shadows Blessing. Efek dari 3 poin dalam keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh Blackie. Si Feng kemudian mengambil barang jarahan itu, menemukan barang yang sangat familiar. Bukankah ini bayangan pembeku? Hal ini benar-benar membawa kembali kenangan. Petik 2. Saudara Feng, apa yang jatuh? Tanya Blackie. Lonely Snow juga sangat penasaran. Panen kami lumayan bagus. Kami mendapat 2 peralatan perunggu level 15, 1 peralatan besi misterius level 15, 1 gulungan teleportasi Dungeon langka, dan 1 item konsumsi, bayangan pembekuan. Kami pasti mendapatkan jackpot dengan ini. Si Feng menampilkan atribut pada semua item untuk dilihat oleh keduanya. Sekarang ular berkepala 3 sudah tiada, akan membutuhkan 2 hari lagi sebelum respawn lainnya. Mari kita lanjutkan leveling Swamp Hippos. Saat si Feng dan yang lainnya akan terus leveling Swamp Hippos, si Feng tiba-tiba menerima permintaan komunikasi. Siapa Serigala Selatan? Si Feng melihat ide penelepon, menemukan bahwa itu adalah orang asing. Selain itu, tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya, karena itu adalah seseorang yang tidak saya kenal. Mari kita tolak saja. Mengatakan demikian, si Feng menolak panggilan itu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 150. Chapter 150 Lembah Sungai Bintang. Setelah si Feng menolak panggilan itu, dia terus mencari kuda Nilrawa. Dia benar-benar menolak. Serigala Selatan melihat pemberitahuan penolakan, merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Biasanya, mereka yang memiliki kedudukan sosial dengan sungguh-sungguh ingin berbicara dengannya untuk menjalin hubungan persahabatan. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar dihadapkan pada situasi seperti ini. Itu pasti yang pertama baginya. Namun, yang di atas sudah memberinya perintah untuk melakukan kontak dengan si Feng. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahannya dan terus berusaha menghubungi si Feng. Setelah dia melaporkan informasi tentang si Feng dan nyala api, dunia bawah melakukan analisis tentang efek nyala api. Mereka segera menemukan bahwa nyala api itu pasti sangat berharga, dan ada lebih dari 70% kemungkinan bahwa itu mungkin item peringkat epik. Oleh karena itu, Serigala Selatan ditugaskan untuk bernegosiasi dengan si Feng untuk mendapatkan nyala api untuk dunia bawah. Serigala Selatan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan suasana hatinya. Dia kemudian mengirim permintaan komunikasi lain ke si Feng. Namun, setiap permintaan komunikasi bertemu dengan penolakan. Sampah. Saya tidak percaya ini. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus menolak panggilan saya. Serigala Selatan mengirim permintaan komunikasi sekali lagi. Ini semakin menjengkelkan. Si Feng menolak permintaan itu sekali lagi. Dia kemudian menyesuaikan pengaturan sistem untuk berhenti menerima panggilan dari orang asing. Setelah mematikan antarmuka sistem, si Feng tiba-tiba merasa bahwa dunia menjadi jauh lebih damai dan tenteram dari sebelumnya. Leader, aku menemukan tempat yang sangat spesial di sini. Sungai-sungai itu benar-benar mengalir di udara. Ada juga banyak ikan berwarna emas berenang di sungai berwarna perak. Selain itu, ikan ini semuanya adalah elit khusus level 20. Lonely Snow tiba-tiba berkata dalam obrolan party, suaranya mengandung kegembiraan yang luar biasa. Sekelompok ikan elit khusus level 20. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lonely Snow, apa kau yakin melihatnya kan? Blackie sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lonely Snow. Elit khusus. Mereka jauh lebih kuat dari monster elit biasa. Pasalnya, Special Elites sangat luar biasa di bidang tertentu. Jika bukan dalam hal kecepatan, maka itu dalam hal kekuatan, keterampilan jiwa, atau yang lainnya. Ada sangat sedikit elit khusus di domain God, dan kelangkaan mereka sebanding dengan elit langka. Belum lagi menemukan sekelompok elit khusus, bahkan bertemu dengan satu orang pun sangatlah sulit. Itu benar. Jika Anda tidak mempercayai saya akan mengirimkan fotonya. Setelah melihat-lihat gambar itu, memang seperti yang dikatakan Lonely Snow. Lokasi dalam gambar itu seperti negeri ajaib di bumi, sangat indah.
Sungguh sulit membayangkan bahwa Silent Swamp yang gelap dan lembab memiliki lokasi seperti itu di dalamnya. Ada ratusan ikan emas besar di Sungai Perak, dan semuanya bersinar cemerlang, menciptakan pemandangan yang mempesona. Ikan berwarna emas. Si Feng berpikir keras saat dia melihat ikan emas di sungai. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan, berapa koordinatnya. Aku akan segera datang. Ketika si Feng dan Blacky tiba di sungai berwarna perak, mereka menemukan bahwa sungai ini benar-benar bergerak pada posisinya, meskipun ia bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Si Feng dan Blacky hanya berhasil menemukan sungai ini karena salju kesepian terus mengikutinya. Seperti yang diharapkan, ini adalah lembah Sungai Star. Si Feng tersenyum. Star River Valley adalah salah satu keajaiban yang jarang terlihat di Domain God. Keajaiban ini biasanya akan muncul di peta yang berada di bawah level 50. Setiap pemain yang mampu bertemu dengan keajaiban seperti itu semuanya sangat beruntung, karena pertemuan ini merupakan sebuah peluang. Si Feng pernah mendengar tentang pemain yang mendapatkan item peringkat Fine Gold dari Star River Valley. Bahkan ada pemain yang memperoleh item peringkat epic, menyebabkan orang lain merasa iri. Namun, ada juga rumor bahwa orang tersebut hanya berbohong. Saudara Feng, bagaimana kita menangani ikan emas besar ini? Blacky merasakan sakit kepala hanya karena melihat semua ikan emas besar yang berenang di sungai berwarna perak. Ikan emas elit khusus. Tingkat 20. Health power 100.000, 100.000. Mengabaikan penekanan level, serangan, dan pertahanan ikan emas, hanya 100.000 health power mereka sudah cukup untuk membuat seseorang putus asa. Ikan emas ini berenang di sungai yang mengambang di udara. Saya sebelumnya sudah mengujinya sebelumnya, dan saya tidak bisa mendaratkan serangan sama sekali. Namun, jika kita hanya bergantung pada serangan keterampilan jiwa Blacky, kerusakan yang ditangani mungkin bahkan tidak sesuai dengan kecepatan pemulihan ikan emas. Lonely Snow berkata, "Pemimpin, apakah Anda punya ide bagus? Mari kita lihat sekelilingnya dulu. Kami mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk," kata si Feng. Itu juga pertama kalinya si Feng bertemu dengan lembah Sungai Star. Jika keberuntungan mereka bagus, mereka mungkin menerima panen besar, bahkan mungkin mendapatkan 1 atau 2 item peringkat Fine Gold. Blacky dan Lonely Snow mulai mencari di seluruh wilayah lembah Sungai Star. Setelah mencari selama lebih dari 10 menit, Blacky menemukan seorang pria tua melayang di udara. Tetua itu memegang pancing, memancing. "Saudara Feng, saya menemukan seorang NPC di sini," kata Blacky dengan bersemangat. "Aku akan segera ke sana," kata si Feng, juga menjadi bersemangat. Tetua NPC disebut Faust, dan dia adalah NPC level 100 yang mampu dengan mudah menekan si Feng dan yang lainnya. "Tetua yang terhormat, dapatkah kami membantu Anda dengan sesuatu?" kata si Feng dengan hormat. Tetua, Faust, sepertinya tidak mendengar si Feng berbicara. Kelopak matanya tetap tertutup saat dia memancing dengan tenang. "Dia tidak mungkin tuli, kan?" kata Blacky. "Dia tidak mungkin menjadi orang tuli, kan?" Saya menduga pendengarannya terganggu. Bagaimanapun, pengaturan NPC itu adalah orang tua, jadi pendengarannya seharusnya memburuk. Dia seharusnya bisa mendengar kita jika kita berbicara lebih keras. Lonely Snow menggelengkan kepalanya. Orang tua ini adalah Faust Agung. Kalian para petualang benar-benar tidak sopan, berani untuk benar-benar berbicara tentang lelaki tua ini sedemikian rupa. Orang tua ini akan memberimu 2 hukuman. Faust tiba-tiba membuka matanya. Mengambang di udara, dia melihat ke arah Blacky dan Lonely Snow saat dia berbicara dengan nada marah. Sialam, NPC ini tidak bereaksi terhadap pujian, tapi langsung bereaksi ketika kita berbicara buruk tentang dia. Bukankah IQ-nya terlalu tinggi? Blacky kaget. Lonely Snow juga sangat terkejut. Namun, sebelum mereka berdua bisa pulih dari keterkejutan mereka, Faust dengan santai menuding mereka. Keduanya tiba-tiba melayang tinggi ke udara, sebelum jatuh ke tanah, hampir tiada karena jatuh. Setelah mengajarkan keduanya pelajaran, Faust mulai memancing sekali lagi. "Kalian berdua," si Feng tertawa saat dia berbicara dalam obrolan party, "NPC di Domain God memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ini terutama berlaku untuk hampir semua NPC level tinggi. Mereka benar-benar berbeda dari rata-rata IO. Kalian harus memperlakukan NPC yang kuat dengan hormat di masa depan." Kali ini, Faust bisa dianggap memberi Anda pelajaran ringan. Jika dia benar-benar marah, ada kemungkinan dia bahkan akan membegalmu. Petik 2. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya,
banyak pemain yang tidak terlalu menghormati NPC. Pada akhirnya, mereka dibegal oleh NPC tersebut. Si Feng bahkan telah melihat kasus yang lebih parah di mana NPC akan membegal pemain setiap kali mereka bertemu. Saudara Feng, mengapa kamu tidak mengatakannya begitu awal? Keluh Blacky. Aku ingin mengatakannya, tetapi kalian berbicara sebelum aku sempat mengatakan apapun. Si Feng mengangkat bahu, menyingkirkan kesalahan itu. Tepat ketika si Feng hendak mengungkapkan strateginya, pemberitahuan pesan sistem terus-menerus terdengar. Satu demi satu, notifikasi pesan menciptakan simfoni bip. Si Feng menjadi tidak bisa berkata-kata. Dari mana datangnya begitu banyak pesan? Mengapa Serigala Selatan lagi? Si Feng tidak berpikir bahwa orang yang disebut Serigala Selatan ini akan begitu gigih. Orang itu sebenarnya telah mengirim beberapa ratus pesan. Dia benar-benar gila. Apakah kamu berani menerima panggilan suara? Apakah kamu tahu siapa saya? Apakah kamu membaca ini? Aku tahu kamu sedang membaca ini. Ada kesempatan besar menanti Anda sekarang. Sebaiknya Anda segera menghubungi saya. Melihat pesan-pesan ini, berbicara dari sudut pandang tertentu, orang yang disebut Serigala Selatan ini memang orang yang sangat luar biasa. Si Feng sangat ingin tahu tentang mengapa orang ini mencoba mencarinya. Dia juga tidak dapat terus melibatkan dirinya dengan orang ini, jadi dia menyesuaikan kembali pengaturan sistem untuk memungkinkan panggilan dari orang asing lagi.